Belum? Saya tengok wajah letih, lesu, berbeban berat. Puji Tuhan karena dapat kembali sudah lama ya, berdiri di sini. Terima kasih untuk BM beri kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Setiap kali saya di sini, saya masih rasa feel at home gitu kan. Bayangkan 30 tahun melayani Tuhan dalam bahasa Malaysia, siang malam pikir bahasa Malaysia, bahasa Indonesia ya. Tiba tahun ini melayani bahasa Inggris macam dalam dunia yang berbeda. Itu sebenarnya waktu kembali di sini, sudah feel at home, nyanyiannya, tutup mata pun boleh hafal lagu. Kalau Inggris tuh terpaksa buka itu. Orang praise worship tuh orang tutup mata saya buka. Kan? Tapi puji Tuhan, mana-mana pun ada kesempatan melayani Tuhan. Saya diminta oleh Pastor Nawa untuk selesaikan satu siri dari Yakobus ya. Cun-cun itu yang terakhir tuh ya. Walaupun memula tema yang saya sampaikan itu berbeza. Tapi oleh karena dia minta tutup Yakobus, saya kata oke lah tutupnya. Waktu saya coba menafsir Yakobus, ujung-ujung boleh buat kepala jemaat pusing ya kan, dengan tafsiran. Waktu saya tengok tuh anak muda, orang-orang dewasa. Ya. Jadi saya pikir dalam beberapa waktu itu buat ya sederhana. Menurut saya sederhana dan juga sesuai untuk kita. Ya, sesuai untuk kita. Dan minta maaf jangan tengok atas, tidak ada di sana. Ini saya masih orang kuno tuh kan. Kalau pakai laptop segala itu LCD itu susah saya. Jadi pakai ini kita, pakai daya pikiran kita. Karena kita hidup di dunia yang dikatakan entertainment ya. Dunia hari ini bukan berpikir. Dunia kita tidak berpikir. Kita dihiburkan. Kan? Contohnya, waktu kita kalau ada yang TV itu, kita akan tidak setia tengok satu program 1 jam dari dulu kan. Kalau dulu tuh tengok program berita RTM 1 tuh, baca dari dengar duduk sampai 1,5 jam itu kan. Dunia sekarang tidak seperti itu. On RTM 1, tidak mau tuh. RTM 2, tidak mau 3, 4, 5. Ya, CCN. Nah ini dunia yang kita tidak ada kesempatan untuk berpikir tuh. Tengok saja, waktu kita tengok cerita kan, sonok-sonok kita tengok cerita, tiba-tiba apa muncul? Iklan shampoo, ini rambut ini. Waduh, tadi saya ikut cerita, tiba-tiba ada iklan shampoo. Baru sambung. Jadi lama kita tuh tidak diajak untuk berpikir, itu dunia. Kenapa orang Kristen harus berpikir? Kan? Firman Tuhan adalah logos. Ya. Firman Tuhan mula-mulanya adalah firman. Firman itu apa? Nah, firman itu adalah logos. Logos artinya reason. Akal. Firman Tuhan itu dia menggunakan pikiran akal kita itu sebenarnya Tuhan katakan, kasihlah aku dengan segenap jiwaku, dengan kekuatanku, dengan apa lagi? Pikiranku, mindaku. Nah untuk mengerti jalan Tuhan itu perlu kita berpikir. Ya. Tapi dunia mengerti hal itu. Lalu dia mengubah pikiran kita dengan menghibur. Dunia hari ini adalah dunia hiburan. Tuh. Itu sebenarnya kita tidak tahan sendirian kan. Kalau coba kita makan di luar sana. Contoh aja lah. Kita makan di luar sana. Saya yakin kita tidak banyak cakap dengan orang. Kita cakap dengan apa? Dengan handphone kita semua semua. Karena kita tidak tahan untuk berdiam diri. Lalu kita menghiburkan diri kita. Ada satu orang menulis, Copeland nama dia. Seorang penulis mereka yang terkenal, luar biasa. Dia mengingatkan kita sebenarnya, temanya adalah amusing ourselves to death.
menghiburkan diri kita sampai kita mati itu. Nah, baru ini sekolah saya di Indonesia tuh mereka kirim saya tuh ini satu program mereka ubah dia scrolling ourselves to death. Scrolling kan itu handphone tuh scrolling. Scrolling ourselves to death. Artinya kita boleh mati sebenarnya. Lahir kita mati kita itu scrolling itu handphone kita tuh macam di tangan kita. Kemarin saya tengok ada satu video tuh menggambarkan bagaimana orang yang anak-anak kecil yang kita ini yang dari kecil sudah pakai handphone tuh. Mereka tunjuk ini akibatnya. Dia duduk dan tangannya macam ini tuh. Menyedihkan itu dunia kita. Yang paling menyedihkan adalah orang Kristen ya. Orang Kristen tidak mengerti apa yang sedang terjadi, sehingga kita ikut-ikut dengan dunia ini. Nah, itu sebenarnya ada hal yang sangat basic untuk kita. Mengalahkan semuanya. Ya, itu sebenarnya kalau kita baca Yakobus itu, nanti saya akan memberi satu tema, saya ambil masa untuk berpikir dulu. Doa orang benar yang berkuasa. Kuasa orang benar. Ya, ini sudah tua, ini selalu tiap hari ada lupa barang saya. Nah, supaya saya mengerti kelupaan saya ini. Kalau tidak silap 2 atau 3 kali saya lupa mana rumah saya. Nah, saya drive ke sana Taman Jelita itu masuk rumah orang, orang lain sana tuh. Bayangkan itu pastor macam Tuhan. Nah, nanti orang sekali ini merompak rumahnya tuh. 3 kali. Ya. Nah, jadi itu lupa saya lah. Jadi, tolong doakan. Tapi orang katakan itu karena kita tua-tua tuh. Jadi yang tua ini lupa jangan marah-marah tuh. Jadi kalau saya lupa tema hari ini jangan marah juga kan. Kalian juga nanti sama sampai sana itu tuh. Maka itu makan buah kismis tuh. Nah, itu yang bagus menurut mereka. Itu saya makan setiap hari itu. Terlalu manis, kencing manis pula. Itulah dunia kita macam-macam tuh. Nah, Yakobus 5 ayat, saya mulai ayat 13 sebenarnya. Ya. Ayat 12 itu boleh diri sendiri, ya, tidak ada hubungan dengan yang 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat berkuasa. Elia adalah seorang manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman-Mu. Buka hati pikiran kami supaya firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami doa syukur. Amin. Kalau kita baca bagian sebenarnya, itu bicara tentang berdoa. Yaitu kalau kita lihat latar belakang itu, kalau orang sakit, panggil penatua atau panggil pastor. Lalu dia mengoles-ngoles, ada istilah katakan anoint, ada minyak, oleskan dia, doakan dia, sembuh. Itu yang mau disampaikan oleh Yakobus itu. Nah, memang ada beberapa hal yang mau kita pikirkan dari bagian ini sebenarnya. Nah, paling tidak ada pengertian seperti ini mereka dalam teks ini. Sebelum seorang itu memanggil penatua atau pastor berdoakan dia, orang itu harus bereskan hidupnya dengan Tuhan. Ini menurut teks ini. Ya sebenarnya kalau kita memanggil orang untuk doa untuk kita, misalnya yang sakit di rumah itu,
kita call, pastor tolong doakan saya. Itu biasa kita lakukan. Tapi sebenarnya kalau kita ikut teks ini, tidak demikian. Sebelum saya yang sakit ini memanggil seorang penatua atau pastor itu, dulu saya antara dengan Tuhan. Saya bereskan hidup saya, dosa saya minta ampun daripada Tuhan. Kalau ada masalah dengan saudara saya, panggil mereka, saya minta ampun. Setelah itu selesai, baru saya panggil, Pastor Nawat, tolong doakan saya. Penatua Edward, tolong doa saya. Itu yang dimasukkan di sini itu. Yang menurut Yakobus seharusnya terjadi. Lalu dia datang, lalu membawa minyak itu, lalu mengoles dia. Ngoles anoint. Nah hari ini orang pikir ini membawa minyak, lalu berdoa supaya dia disembuhkan melalui obat itu. Sebenarnya tidak demikian. Karena dalam pengertian orang lama itu, orang Yahudi, minyak boleh menjadi orang timur minyak boleh menjadi obat. Ya. Jadi yang dimaksud sini adalah bukan membawa minyak itu sebagai obat, itu bukan. Ada juga yang berpikir bahwa itu merupakan sakramen. Ya. Sakramen. Supaya waktu saya mengoleskan itu sebenarnya ada hal terjadi kepada orang itu sakramen. Nah mungkin kalau kita mengerti tentang Katolik sedikit, itu namanya extreme unction. Gitu. Mereka mengambil itu seorang yang mati itu sebenarnya sebelum mati itu dia datang mengoleskannya sebagai satu sakramen, mempersiapkan orang yang mau mati itu. Ya, ini sakramen. Tahu dia mau mati, nah ini sakramen kamu sebelum jalan ke sana. Itu. Nah tapi sebenarnya kalau kita baca dalam bagian ini, minyak anointing itu kata yang gunakan adalah sebagai sebagai simbolik, an act of symbol. Nah ini satu simbol yang kaya betul. Mengapa? Karena kalau kita lihat dalam bagian ini, dalam perjanjian lama dan baru, minyak itu selalu digambarkan dengan Roh Kudus. Minyak itu. Nah dalam pengertian begini, anointing itu adalah supaya kita memisahkan sesuatu barang atau benda untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Nah kalau kita lihat kan artinya orang datang mengoles itu sebenarnya bukan guna itu sebagai obat, bukan sebagai sakramen, tapi sebagai tanda. Sebagai tanda bahwa sesungguhnya ini satu tindakan mengasingkan orang itu, anointing itu, mengasingkan orang ini untuk Roh Kudus melayani. Itu gambar yang mau Yakobus katakan kepada jemaat. Tapi hari ini kita gunakan hal ini secara literal tuh. Kan kalau orang sakit bawa minyak apa? Nah pertanyaannya minyak apa loh kan? Kalau saya bawa minyak kapak saya tuh kan. Paling tidak kalau bawa minyak kapak macam segar orang kan saya sembuh dia tuh kan. Nah sebenarnya bukan. Nah itu konteks ini. Jadi doa itu sebenarnya sangat mudah. Kita tahu doa adalah cakap dengan Tuhan. Tapi doa juga adalah paling susah. Sehingga kita tidak mau lakukannya. Dan saya satu masa waktu saya sekolah ya, di Indonesia 5 tahun. Tapi pada tahun yang kedua kami praktikal. Tahun ketiga praktikal, 2 bulan. Nah satu kali saya diberi tugas praktikal di Surabaya. Satu kota besar sana kan. Tahun ketiga itu isi otak sedikit banyak lah. Kadang-kadang kita cakap, oh saya sudah cukup mengerti. Lalu waktu satu malam, jemaat datang pada saya. Pastor, mereka saya panggil pastor, evangelis kami yang belum tamat. Ya. Jadi evangelis, tolong kita pergi ke hospital karena ada seorang ibu mau mati dia. Bukan mau mati, hampir mati maksud saya kan. Mana orang mau mati kan. Nah lalu mereka bawa saya sama dengan tim muda-mudi.
Lalu waktu pergi sana tuh, wah semangat betul saya. Saya pakai Alkitab, saya mau pakai ayat apa kan biasanya hamba Tuhan terus belum mau doa tuh baca Alkitab. Kalau saya terus saya baca firman Tuhan sebagai dukungan itu praktek saya dari dulu sampai sekarang. Belum berdoa, ingat firman Tuhan. Lalu saya pikir, Mazmur 23. Karena dalam Mazmur 23 itu dicatat tentang 20 sifat-sifat Allah. Pengasih, penyayang, dia penyembuh, yang membela kita, berperang lawan kita. Ada 10 sifat Allah. Itu sebabnya saya suka itu Mazmur tuh. Mazmur tuh untuk segala macam situasi. Itu. Nah kalau kita susah-susah, untuk berdaya pun saya baca itu. Nah ya untuk yang ibu yang hampir mati ini, bukan mau mati, hampir mati ini, saya bawa baca itu. Nah banyak, berapa kereta kami anak muda-mudi sampai hospital itu, diri kami semua, saya baca firman Tuhan besar-besar. Ini kan saya student 3 tahun, ya, dia student. Kita baca ini, lalu kami doakan. Dengan keyakinan yang kokoh, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah ini doa sembuh. Nah, kami balik itu, senang. Lalu beberapa pagi itu masa itu tidak ada handphone tuh, datang tuh. Lalu kasih tahu itu hasil daripada doa saya. Menurut saya itu doa saya dengan Tuhan tuh kan. Saya lupa doa mudah-mudi ikut saya tuh, yang penting saya tuh. Nah bayangkan orang yang hampir mati itu sembuh longsor kan. Apa yang terjadi? Wah, mulai hari itu sebenarnya orang boleh kalau ada kebaktian, panggil lo, evangelis Pudun, panggil dia doa. Kenapa? Itu hari orang mau mati, hampir mati, doa sembuh dia. Ada kuasa Tuhan, ada gift of healing. Dia ada karunia menyembuhkan. Ya. Kan kita paling suka itu, bahwa pasti diundang sana, diundang sini. Satu kali waktu saya melayani di Kucing, saya di call, di message itu. Pastor tolong doa untuk satu orang yang sakitnya tenat itu, cancer. Lalu malam itu saya bawa beberapa jemaat, pemimpin jemaat. Kami lewat satu tempat. Nah di satu kiri itu ada satu gereja. Malam ini ada kebaktian kesembuhan. Pendeta ini yang adalah punya yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, punya the gift of healing. Malam yang sama, saya dipanggil untuk mendoakan satu orang yang di rumah sakit yang hampir mati, cancer. Lalu di sini ada satu kebaktian besar, kebaktian kebangunan rohani itu khususnya kebaktian kesembuhan. Siapa orang yang sakit datang gereja ramai-ramai pasti disembuhkan oleh Tuhan. Karena orang ini, pendeta ini dipakai Tuhan luar biasa. Tuh. Lalu waktu baca langsung tersinggung saya, marah betul saya. Saya tanya jemaat saya yang pemimpin. Waktu kalian baca itu banner yang sebesar ini, kita pergi ke hospital berdoa untuk seorang yang hampir mati itu, apa perasaan kalian tuh? Diam mereka. Nah saya katakan kalau saya diberi the gift of healing, kemana saya pergi dulu? Saya tanya mereka. Kalau saya mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kemana saya pergi? Ke gereja atau rumah sakit? Diam mereka. Nah itu buat saya marah itu. Kalau betul-betul seorang itu dipakai Tuhan, punya gift untuk menyembuhkan orang, tidak perlu ke gereja lah. Ke rumah sakit katakan. Banyak orang rumah sakit sana, kalau saya pergi, bayangkan saya pergi rumah sakit, dengan gift healing daripada Tuhan, sembuhkan orang ini, orang lain melihat. Dokter yang tidak percaya pada Tuhan, nurse yang tidak percaya Tuhan, orang yang sakit yang tidak percaya pada Tuhan, apa yang mereka katakan? Waduh, luar biasa Tuhan mereka. Siapa Tuhan kamu? Saksian kita. Mengapa orang tidak pergi demikian? Mengapa dia yang dikatakan ada gift of healing itu pergi gereja? Nah, itu pertanyaan besar kita kan. Saya katakan itu bukan gift dia. Mengapa? Karena datang ke gereja itu sebenarnya karena ada collection, ada allowance orang katakan.
Karena ketidakmampuan kita menyembuhkan orang seperti ini, maka kita lakukan di gereja. Kan gereja kayak iman. Siapa yang sakit datang depan, saya doakan. Yang tidak sembuh itu iman kamu kecil bahkan. Bukan salah pastor yang berdoakan, iman kamu kecil itu. Jadi selalunya yang salah itu yang tidak sembuh itu. Lama-lama orang takut pergi didoakan. Nah, itu yang maksud saya itu. Andai kata saya berhasil pada hari itu, sebenarnya saya boleh menjadi, hebat betul. Ya, saya boleh doakan orang yang hampir mati ini sembuh. Panggil mana-mana. Saya boleh akhirnya menjadi orang yang sombong. Tapi itu yang betul-betul, evangelis, sedih sekali. Ibu yang kita doakan kemarin itu mati, aduh down betul saya. Down betul saya karena doa sungguh-sungguh itu bukan hidup pula mati pula itu. Lama orang pastor jangan panggil kamu pergi doa lagi orang sakit tuh. Nah, mati ujung-ujung tuh kan. Nah, saudara, tapi sebenarnya pengalaman itu menolong saya untuk mengerti satu hal yang benar-benar. Apa artinya berdoa? Apa artinya kita confident berdoa? Apakah saya confident sama saya itu? Belum tahu saya. Karena saya yakin saya student dari sekolah teologi. Sekolah teologi yang terbaik masa itu. Guru saya Dr. Stephen Tong, kalau tahu itu yakin. Gitu. Tapi akhirnya saya mencari satu hal, tidak seperti yang saya pikirkan. Dan Tuhan mengajar saya bertahun-tahun berdoa. Nah itu sebabnya sampai hari ini, saya yakin dengan doa saya. Ya, kadang nanya kita tadi itu, kadang Tuhan tidak menjawab doa kah? Ada tadi kan? Nah, kadang saya pikir itu senyum saya, betul ke Tuhan dan jawab doa. Nah memang ada dalam Mazmur katakan dosa itu menghalang doa kita dijawab tuh. Tapi Tuhan tidak menjawab doa karena dosa itu pun jawaban Tuhan. Mengerti itu kan? Pasti Tuhan menjawab setiap doa kita. Nah, kadang memang kita tidak mengerti cara Tuhan menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Nah dengan demikian, saya mau mengambil satu teladan seorang yang sederhana. Mungkin saya khotbah ini pernah tidak saya lupa saya. Tapi saya mau ini betul-betul jadi bagian kehidupan kita. Karena saya tidak melihat umat Tuhan berdoa. Jujur saja lah kan. Jujur saja jemaat Tuhan tidak berdoa. Saya melayani 7 gereja. Selama 30 tahun itu saya temukan hal itu. Ya, jemaat tidak berdoa. Mengapa kita tidak berdoa? Itu pertanyaan yang kita mau tanya. Alasan yang banyak adalah Tuhan, doa pun Tuhan tidak jawab ya. Doa saya selama ini sepertinya Tuhan tidak menjawab. Atau doa itu sama-sama saja kan. Doa kita itu sama-sama saja, itu yang minta-minta tuh. Nah jawab itu sederhana aja. Waktu saya hidup, ibu saya hidup, itu masakan sama nasi bubur, nasi itu ikan sama-sama. Tapi saya tidak komplain. Saya tidak komplain. Mengapa tiap hari itu nasi nubalaya, ini ada ikan, ada senamu, ada mengapa? 10 tahun tinggal dia, 20 tahun tinggal dia, tidak komplain saya. Sama kan? Kita lakukan itu. Mengapa saya tidak komplain? Apa alasan saya tidak komplain? Mama tiap hari makan sama itu. Karena saya melihat diri saya. Kan? Tiap hari, dulu saya kecil, waktu saya merengkak tuh, cute betul saya. Masa itu. Itu diri saya lah. Artinya kita harus tengok kita bagus lah. Jangan cakap, dulu saya jahat kecil. Cute betul itu. Sampai satu saat waktu perang Indonesia itu, ada orang putih pergi tolong kita Malaysia kan. Nah, karena kami di Bodo itu, lawan Indonesia itu, dulu itu, Fendi dari Indonesia, kita berdamai sekarang kan. Itu perang nih. Jadi mereka boleh bom kita kan, sempadan itu dekat. Lalu orang putih pergi sana. Karena kalau ini mereka pulang ke rumah kami itu, bapak mama saya itu orang baik, jadi bagi mereka makan.
Lama-lama itu seorang tengok saya yang selalu merangkak, itu naik merangkak pegang-pegang itu. Terpikir bagi dia begini, nanti waktu perang selesai, saya pinjam anak kamu. Istilah bukan pinjam, bawa anak kamu ke England, ajar sekolah dulu, waktu dibesar hantar balik ke Malaysia tuh. Mama saya, bukan bapak saya, yes, itu kan. Oke, boleh. Tapi yang penting hantar balik, oke. Tapi seorang ibu tidak akan beri kan. Ibu saya mati-mati tidak akan beri, tidak akan. Nanti besar di mana, tinggal kawin orang putih di mana kan. Betul juga, Pak. Ada nyesal saya tuh. Saudara, itu masa-masa apa namanya? Zaman-zaman masih muda kan. Tapi saya lihat pada hari ini sebenarnya, masalah-masalah yang kita hadapi adalah banyak orang tidak confident akan doa. Dari kecil kita sebenarnya hanya mendengar orang tua kita doa makan, doa tidur. Tidak lebih daripada itu. Tuhan berkati. Istilah berkati itu selalu pada muncul kita. Nah itu sebenarnya mengapa saya mau ambil satu masa yang singkat ini untuk singkat atau panjang. Untuk supaya kita mulai betul-betul confident dengan doa kita. Nah kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi, sebenarnya Yakobus katakan doa orang benar itu sebenarnya berkuasa. Nah kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ada dua ditekankan. Ada kuasa doa kita. Itu pasti. Kedua, ada hasil. Doa ada hasil. Doa berkuasa karena ada hasilnya. Itu doa. Nah itu sebenarnya saya katakan doa itu namanya, setiap kali kita menaikkan doa itu ada kuasa. Kedua, iya pasti dijawab. Itu sebabnya saya tanyakan lagu tadi itu. Setiap doa orang Kristen pasti dijawab. Itu Yakub katakan. Itu tidak ada kemungkinan tidak dijawab. Itu kalimat yang Yakobus katakan. Nah memang pertanyaan kita adalah, mengapa doa kita tidak pernah dijawab? Mengapa saya rasa doa saya tidak dijawab? Itu pertanyaan kita. Nah itu sebenarnya seminar banyak dilakukan. Saya sudah tidak terhitung ikut seminar itu doa. Seminar doa, seminar doa. Ya tidak mau saya pun harus ikut juga kan, karena saya pastor. Nah tapi sebenarnya waktu saya melihat kembali sebenarnya, apakah yang dijanjikan itu, kalau kamu selesai seminarnya, kamu akan menjadi pendoa yang luar biasa. Ternyata sebenarnya tidak demikian, bukan? Nah itu sebenarnya menurut Yakobus itu sederhana. Nah, doa yang berkuasa itu sebenarnya adalah dimiliki oleh orang yang percaya. Istilahnya orang yang benar. Istilah righteousness itu adalah orang yang sudah diselamatkan Yesus, doanya berkuasa. Sesederhana itu sudah. Kecuali kamu bukan orang Kristen, ya jangan harap doa kamu dijawab, itu maksudnya kan. Nah maksud saya orang Kristen itu adalah orang yang sudah percaya, dibenarkan oleh Tuhan. Saya orang Kristen. Dari kecil saya tahu saya orang Kristen. Tetangga saya Kristen. Suku saya Kristen. Tetapi itu menjadi satu budaya. Saya buka mata, saya orang Kristen itu. Orang Kristen yang kenal Tuhan belum tentu. Ya. Saya hanya mengenal Tuhan itu ada betul 29 tahun umur saya. Bayangkan 29 tahun itu, saya tidak kenal siapa Tuhan. Tapi saya orang Kristen. Nah yang dimaksudkan sini adalah doa orang yang benar. Adalah orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Yesus dalam hatinya doanya pasti dijawab. Dijawab karena ada kuasa dalamnya dan ada hasilnya. Nah itu yang ditekankan oleh Yakobus itu. Tapi masih pertanyaan kita, mengapa doa kita tidak dijawab? Lalu Yakobus mau menambahkan, sebenarnya boleh. Nah contohnya Nabi Elia. Nah dia tidak mau katakan Nabi Elia itu
seorang nabi. Oh, karena kalau dia katakan seperti Nabi Elia. Oh, kita katakan, oh Tuhan jawab doanya karena apa? Dia seorang nabi. Tuhan pasti jawab doa orang nabi, seorang nabi kan. Tapi Yakobus bicara kepada orang yang dibenarkan. Siapa orang dibenarkan? Bukan dia pastor, bukan dia sebagai pendeta, bukan sebagai nabi, bukan. Semua orang. Itu tekanan Yakobus. Semua orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan itu, waktu dia berdoa ada kuasa dan ada jawabannya. Contoh, dia katakan Elia. Dia tidak mengatakan Elia itu nabi, tidak, kalau baca sana. Lalu dia katakan Elia itu sama seperti saudara dan saya. Nah, itu penekanannya. Bukan Tuhan menjawab doa Elia karena dia nabi, bukan. Elia itu sama seperti saudara dan saya. Nah, tanya kita, kalau Elia sama dengan saya, ada kegagalan, kelemahan, kekurangan, mengapa Tuhan boleh menjawab doanya? Doa tidak ada hujan 3 tahun, tidak ada hujan. Supaya Tuhan beri hujan 3 tahun ada. Kita doa minta 1 hari tidak hujan pun tidak jadi kan. Yakobus katakan Elia seorang yang sama. Nah itu sebenarnya saya membawa 3 poin sederhana. Ya, karena saya tidak ada proyektor, saya mau kita sebutnya. Jarang saya suruh orang sebut apa yang saya bacakan. Bukan jarang, belum pernah itu kan. Hari ini saya mau buat, karena doa ini penting betul. Kita buka Ratu Raja-Raja 17. Saya baca sebentar. Lalu berkatalah Elia orang Tisbeh dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau aku katakan. Sebenarnya 3,5 tahun. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, kalau kita betul-betul mau confident bahwa doa kita itu berkuasa, ya, sebagai orang percaya pada Tuhan, yang pertama, kita harus yakin Tuhan ada. Oke, saya sebut semua ikut ya. Saya yakin Tuhan ada. 1, 2, 3. Itu. Itu yang pertama. Elia yang dikatakan seperti kita, saya itu pertama yang ada pada Elia, yang harusnya menurut Yakobus ada pada kita. The reality, I am convinced of the reality of God. Mengapa hal itu terjadi? Banyak orang kata hari ini, kalau Tuhan ada, mengapa ini terjadi? Kalau Tuhan ada, mengapa? Nah, sehingga banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan karena mereka akhirnya begitu yakin bahwa Tuhan tidak ada. Nah, suatu kali saya dipanggil, mereka mau ada student dari UITM, mereka dari 3-4 agama, interview seorang pastor. Banyak pastor tidak mau, saya pergi. Oke, hanya ambil satu saja. Ada satu free thinker. Tahu free thinker kan? Otaknya bebas itu. Tidak tahu apa nama free thinker itu. Nah dia yang pertama, dia yang interview saya dulu. Dia yakin tidak ada Tuhan. Saya tengok tidak ada Tuhan. Begini saya katakan sederhana. Apa kamu betul-betul yakin Tuhan tidak ada? Ya. Oke, sama tes kamu tuh. Kamu boleh hitung rambut saya kah? Mana boleh hitung tuh kan banyak tuh. Kamu tahu berapa banyak kerbau bapak saya? Waktu ada bapak saya ada kerbau. Tidak tahu. Nah sederhana saya menurut saya tuh. Rambut saya, kerbau bapak saya. Kamu tidak tahu. Itu kan. Jangan cakap kamu tidak tahu. Jangan kamu katakan kamu tahu Tuhan tidak ada. Mengerti maksud saya? Dia mengerti maksud itu.
Kalau dia yang terbatas, manusia yang terbatas, tidak mengerti berapa banyak rambut saya, berapa banyak kerbau bapak yang jauh, jangan cakap dia tahu dengan pasti Tuhan itu tidak ada. Akhirnya saya katakan tidak mau, saudara. Saudara, ini dunia kita. Dunia begitu yakin bahwa tidak ada Tuhan. Nabi Elia katakan ada Tuhan. Jadi waktu kita berdoa itu yang pertama di pikiran kita. Itu doa saya tiap kali. Saya yakin bahwa Tuhan itu ada. Dia katakan, the Lord God of Israel. Nah, saya sering sebut ini. Mengapa ditulis the Lord God, Yahweh Elohim. Cukuplah katakan Allah tidak ada Allah di sana. Tapi dia tekankan Lord God. Lord God itu adalah Elohim kan. Elohim Allah yang berkuasa. Dia ciptakan alam semesta ini. Dia ciptakan saya yang anggap saya ini katakan Tuhan tidak ada. Dia cipta, ingat. Dia creator dan kita creation. Banyak orang tidak mengerti ini. Lalu pikir Allah itu pencipta, kita itu ciptaan. Ingat ada bedanya. Orang sombong-sombong itu kan, dia pikir Allah itu tidak ada. Kan lupa di bawah dia itu ciptaan. Bagaimana mungkin yang dicipta mengerti yang mencipta? Tidak mungkin kan? Nah, itu sebabnya dia menggunakan, Nabi Elia menggunakan God, Elohim. Tapi dia menggunakan Lord Yahweh itu. Allah yang kita sembah itu dekat dengan kita. Itu sebab kita yakin bahwa apapun doa kita itu Allah yang begitu dekat dengan kita. Ada tuh nyanyi, doa itu sejauh doa apa? Sejauh doa. Tuhan itu sejauh doa itu kan. Lupa itu. Itu maksudnya. Doa kita sebenarnya Tuhan itu begitu dekat. Nah banyak orang Kristen itu mikir Tuhan itu jauh sana, bagaimana manggil dia. Nah, Roh Kudus turun. Kadang lepas mulut para pemimpin. Kita minta Roh Kudus turun tuh. Roh Kudus tidak turun. Tidak ada istilah kita minta Roh Kudus turun. Waktu kita percaya pada Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ingat itu. Itu sebabnya firman Paulus katakan, jangan mendukakan Roh Kudus ada dengan kita. Bagaimana kita mendukakan orang jauh? Kita mendukakan yang dekat kita. Roh Kudus itu ada dalam kita. Maka itu mulai hari ini jangan katakan Roh Kudus turun ke sini itu. Tidak betul salah teologi itu. Ya. Nah, itu sebabnya kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Itu yang pertama. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Kita harus dekat dengan Dia. Nah, istilah yang digunakan oleh Elia itu adalah before whom I stand. Nah, kalau dalam bahasa Malaysia, yang kulayani. Di depan dia aku berdiri. Itu dalam bahasa Ibrani. Nah, lalu kita diterjemahkan yang kulayani. Nah, itu penting. Saya buat jam-jam nih. Waktu Marta dan Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria kan, langsung duduk sana. Mereka datang, apa yang dilakukan dua adik-beradik tuh? Jelas, Marta, apa dia kan? Melayani kan. Langsung pikir kopi siapa yang kopi siapa oren, siapa suka goreng, ini. Dia langsung ke dapur. Nah itu, melayani. Marta, Maria langsung duduk kaki Tuhan Yesus. Nah sebenarnya ini satu contoh. Nah, kalau akhirnya Marta marah karena dia orang Malik antar itu minuman dan lalu marah Tuhan. Apakah mau biarkan sendiri itu adik saya itu duduk tidak buat apa-apa. Suruh dia kerja, tolong saya. Lalu Tuhan Yesus katakan Marta sibuk betul kamu itu. Dia pilih yang terbaik. Nah ada dua hal, ini yang mau disampaikan sini. Duduk di depan Tuhan artinya mendengar apa yang Tuhan inginkan. Itu pertama. Maria duduk mendengar apa Tuhan Yesus katakan. Apakah Maria tidak tahu melayani orang? Tahu dia. Tapi dia melihat satu yang jauh lebih penting. Dia harus duduk di kaki Tuhan Yesus. Nabi Elia katakan, before whom I stand. Nah, Elia gunakan kata I stand. Tapi Maria duduk sama, di depan Tuhan tuh. Marta melayani, sibuk melayani, tapi akhirnya letih, lesu, marah. Nah, yang mau disampaikan di sini adalah Tuhan mau kita duduk di depannya
sebelum kita sibuk melayani. Banyak orang melayani, ya. Ada gereja saya usulkan, pastor kita memberi makan untuk student dari UiTM, Unimas karena di coaching tuh, mereka kebaktian, start pukul 10, habis pukul 12 tuh. Kan mereka sesama keluar nanti kita beri makan. Oke, ada yang ibunya, oke kita tiap minggu kita masak untuk mereka. Saya katakan, mungkin 1 bulan, 2 bulan tahan kalian kah? 1 tahun? Nah, semangat tuh. Kan kasihan mereka tuh, student kan kita. Oke, yang penting kalian ini. Lama-lama 2-3 bulan mulai ada tuh, pastor, boleh terkurang sedikit kah? Bukan setiap minggu, kita sekarang buat 2 minggu sekali. Mengapa? Rasa letih kan? Tiap minggu masak, tiap minggu cari ayam, cari apa nama. Lama-lama dulu ayam, sekarang itu apa? Kalau kita daun bawang tuh ubi tuh, apa namanya, daun ubi tuh kan, makin murah. Tuh. Letih tiap minggu. Nah itu maksudnya tuh. Melayani tanpa duduk di depan Tuhan tuh kita merasa letih tuh. Nah bagi kita ini, pertama waktu berdoa tuh kita adalah orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Nah itu pertanyaan kita. Apakah selama ini kita berdiri duduk di depan Tuhan? Nah istilahnya, ada tanya, pastor bagaimana saya duduk berdiri di hadapan Tuhan? Ini firman Tuhan. Dia beri kita firman Tuhan, dengar kata firman Tuhan. Dan saya jamin saudara, banyak jemaat Tuhan tidak membaca firman Tuhan dalam 1 minggu. Betul atau tidak itu? Tidak perlu, saya tahu itu. Bagaimana kita boleh doa berkuasa kalau kita tidak duduk di depan Tuhan? Mengapa Nabi Elia begitu berani itu? Karena kalau terlihat dia menghadapi raja itu boleh membunuh dia anytime. Tapi berani dia melawan dia. Kenapa? Orang yang duduk di depan Tuhan itu beraninya luar biasa. Itu. Jadi kalau kita mau berdoa untuk hal-hal yang ajaib, yang besar itu, pastikan kita adalah orang yang duduk di depan Tuhan. I stand before God. Seperti Maria duduk di kaki Yesus, mendengar firman Tuhan. Tuh. Yang kedua, ya, kan? Bukan hanya kita yakin bahwa Allah ada, kita yakin bahwa kita wakil Allah. Oke, ini kita sebut saya wakil Allah. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ini kelihatan sulit kan? Artinya wakil itu bukan menyatakan apa yang saya mau katakan. Konselor, apa nama duta itu kan. Mereka pergi misalnya ke Vietnam kan. Dia tidak akan katakan buat undang-undang untuk Malaysia. Tidak. Dia hanya ambil pesan dari Malaysia itu. Ini mau kami sampaikan. Ini mau sampaikan. Dia hanya ambassador. Kita itu ambassador. Elia itu mengerti satu hal. Kalau setiap hari saya duduk di depan Tuhan itu, saya mengerti hati dia, mengerti apa yang dia suka, apa yang dibenci itu, saya bawa itu ke dunia kita ini. Lalu kita lihat, ini orang tidak percaya pada Tuhan, ini orang menyembah Baal. Elia pasti marah. Tuhan marah, dia juga marah. Kenapa? Dia ngerti isi hati Tuhan. Dia sebagai wakil Allah. Kita ini wakil Allah atau tidak? Waktu kita pergi ke tempat kerja kita, kata kita masih sama dengan kata orang. Orang mengutuk, kita mengutuk. Orang mencaci, kita memaci. Mereka guna katakan kotor, kita gunakan. Kita tuh bukan wakil Allah. Tuh. Kenapa? Kalau kita duduk di depan Allah itu, depan firman Tuhan itu, ada kata-kata, ada tindakan, ada karakter yang terbentuk. Kita bawa itu keluar, itu yang kita bawa, itu yang kita katakan. Kita yang lakukan. Artinya, itu kita sebagai wakil Allah. God representative. Itu yang kita inginkan. Nah jadi artinya, mulai kita berdiri di depan Tuhan, biasa dengan firman Tuhan, duduk di firman Tuhan, lalu kita keluar dari lingkungan kita itu, kemanapun kita pergi, kita adalah wakil dari Tuhan. Itu sebabnya Elia itu tidak takut dengan dunia itu. Raja tidak ada takut, kenapa? Dia ngerti satu hal, iya raja saya hidup. Itu Nabi Yesaya. Waktu Raja Hizkia, raja yang dianggap baik betul, mati, meratap dia.
berkabung dia, tidak ada semangat dia. Lalu Tuhan tengok ini, nabi saya ini macam mana ini? Dia menangis karena seorang raja yang mati itu. Dia meratap sana. Tuhan bawa dia, lihat. Lalu Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Raja yang sebenarnya adalah Tuhan duduk di takhta sana. Dia yang mengontrol hidup kita, bukan raja yang baik itu. Nah sama seperti itu. Kalau kita biasa duduk di depan Tuhan itu, kita lihat masalah dunia banyak tuh. Banyak COVID. Satu contoh yang sederhana. Waktu COVID kan memulai berapa tahun yang lalu itu. Saya masuk grup pertama masuk hospital itu. Ya, masuk pertama itu. Kami dibawa digiring terus seperti apa. Waktu orang tengok kami baris itu orang takut gitu kan. Saya pun takut ya. Memang ini habislah hidup saya. Ada satu kawan saya, habislah kita. Sampai satu bilik sana dikurung sana. Saya tidak tahu mana dokter, mana nurse, karena tutup kayak astronot punya semua kan. Saya lalu tanya, ada obat kah? Tidak ada obat. Ada obat kah? Tidak ada obat. Tuh. Ya matilah kami. Ada satu kawan saya baru dia istri melahirkan, menangis tiap malam. Kenapa? Sedih, anak baru lahir. Bayangkan itu kan. Ada seorang pemancar dengan saya tuh. Saya rindu betul cucu-cucu saya. Tapi kita tidak tahu nasib kita nih. Nah di tengah-tengah itu saya lihat putus asa antara kami itu. Batch pertama yang dia tahan di Miri itu kan. Tetapi sebenarnya saya sempat bawa satu Alkitab kecil saya kan. Itu saja. Saya ingat ini. Kita yang duduk di depan Allah itu. Tahu Allah itu bukan Allah yang akhirnya dunia berakhir oleh COVID. Saya tidak yakin itu. Banyak hal yang dikatakan firman Tuhan belum jadi itu. Saya katakan ini belum masa, kita tidak akan mati itu. Ya. Ada masa nanti. Dan ternyata saudara, COVID sudah berlalu kan. Tuhan masih ada. Itu sebenarnya orang yang berdoa itu mengerti Tuhan Allah itu ada. Dan kita adalah orang yang mengerti hati Allah itu. Dan kita hidup di dunia ini tidak takut menghadapi apa. Itu yang Yakobus katakan. Doa yang berkuasa itu adalah doa orang yang benar. Yang terakhir, ya, bukan hanya kita yakin bahwa Allah itu ada, kita berdiri di hadapannya tiap hari, kita juga yakin bahwa kita adalah wakilnya. Kita lakukan apa saja yang Tuhan ingin lakukan. Dan akhirnya kita tahu bahwa kita yakin bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Kita katakan, aku yakin bahwa Allah sumber satu. 1, 2, 3. Macam tidak yakin tuh. Aku yakin bahwa Allah sumber segala sesuatu. 1, 2, 3. Nah waktu itu Nabi lihat jumpa itu raja. Awas kamu itu katakan. Saya doa, menurut kata saya tidak ada hujan tuh. Baru kamu tahu itu. Nah lalu dia mulai rencana besar tuh. Saya akan berkhotbah sana. Tapi Tuhan katakan, Elia kamu sembunyilah. Alamak tuh. Baru saja dengan semangat, dengan kekuatan mengalahkan raja itu, Tuhan katakan sembunyi kamu tuh. Nah istilah sembunyi sebenarnya dia katakan, kamu pergi ke tempat yang tidak ada orang, tempat yang tidak ada ramai-ramai, tempat yang sunyi itu. Nah kalau saya hamba Tuhan kan, kalau katakan pastor kamu melayani di Pak Tawing. Kalau di Baklalan tuh Pak Tawing tuh satu rumah saja sana, bayangkan tuh. Saya sekolah tinggi-tinggi, ambil master, kamu simpan saya di Pak Tawing, buat apa tuh kan? Kerbau banyak sana lah tuh. Nah Elia tuh, nah Tuhan kan saya sudah jumpa raja, lawan dia tuh, sanggup mengubah orang Israel tuh. Nah kadang kamu kan pindah ke tempat yang sunyi-sunyi. Tapi oleh karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, bukan saya. Dia pergi sana, kalau terlihat sana, di sana, kalian begini, Tuhan kalau kamu simpan sana, tidak ada supermarket, tidak ada wet market, tidak ada dry market, tidak ada tempat saya makan-makan, kayak mana saya hidup sana? Tuhan kata jangan khawatir itu. Kalau kita baca di sana kan, di ayat 5 sana,
Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit sebelum timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum di sungai itu. Orang Yahudi tahu burung gagak itu najis kotor. Orang Yahudi tidak akan pegang itu burung. Orang Yahudi tidak akan pegang itu barang-barang mati itu. Itu najis bagi mereka. Tapi Tuhan katakan, saya akan Tuhan. Burung apa kan saya ciptakan semua. Kamu katakan ini najis, saya katakan semuanya. Tuhan pakai burung yang orang anggap najis itu memberi makan setiap hari. Bayangkan. Elia tidur saja, datang burung bawa makanan, roti, bread apa. Mungkin dia pesan besok itu apa yang ada kaya dan butter. Depan itu ada apa cheese itu kan. Bayangkan ini. Setiap hari Tuhan menyediakan bagi dia. Kenapa? Dia sumber segala sesuatu. Artinya Tuhan boleh pakai apa saja, alat apa saja untuk menolong kita. Nah satu hari ada Pastor, boleh beli 4 ekor kah? Saya jawab gini, nah, kalau first prize itu yang penting itu 10% untuk saya tuh kan. Tahu itu kan? Nah sama main saja tuh. Nah mengapa? Nah dia ada satu bapak kan, mereka kekurangan uang, betul kekurangan. Kedai seberang sungai pakai duit bayar tuh tebang tidak ada. Lalu dia katakan ini saya dengar kesaksian dia. Saya doa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya tidak ada uang. Saya pakai uang saya ini beli 1 ringgit itu untuk 4 ekor tuh. Betul kena dia tuh. Kena dia. Lalu pertanyaan saya tuh, bolehkah beli 4 ekor tuh? Saya katakan ini, menurut Bapak itu boleh lah, jangan tanya saya lagi itu. Nah sama dengan ini, orang Yahudi katakan tidak mungkin. Kamu boleh hidup dengan itu makanan dibawa oleh burung gagak itu haram. Tidak mungkin, bersih, kotor itu, tidak mungkin. Tapi Tuhan katakan dia menyediakan makanan siang dan malam melalui burung. Maksudnya, waktu kita berdoa kepada Tuhan itu, jawabannya datang dari banyak sudut, saudara. Mengapa kita katakan Tuhan tidak menjawab doa kita? Itu kenapa? Tuhan, saya doa ini, jawabnya seperti ini kan. Jadi kita mengharapkan doa itu dijawab seperti ini. Doa orang, kalau saya Nabil ya, Tuhan tolong, kalau Tuhan mau tolong saya, kirim orang-orang Yahudi, ibu-ibu yang prihatin itu hantar makanan ke tempat saya. Kan itu baru bersih. Dia tidak berdoakan itu. Tuhan memberi burung yang mereka anggap kotor itu menolong dia. Itu hidup berdoa itu. Tuhan punya cara menjawab setiap doa kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Saudara, itu sebenarnya Yakobus katakan doa orang benar itu berkuasa. Memang berkuasa dan pasti dijawab. Nah itu sebenarnya 3 hal sederhana. Setiap kali saya doa itu, saya doa Tuhan itu ada. Kenapa? Saya tahu dia melalui firman Tuhan. Janji Tuhan itu banyak dalam ini. Tuhan bukan kayak engkau mengatakan, Tuhan bukan kayak itu. Kedua, saya ini mewakil dia. Saya tahu apa yang Tuhan mau. Saya lakukan. Kenapa? Akhirnya saya tahu bahwa semua doa itu Tuhan jawab dari banyak sudut itu kan. Ya. Banyak sudut Tuhan jawab, pasti. Ya. Seperti burung gagak itu. Elia tidak pernah berpikir bahwa dia hidup oleh burung gagak itu. Kalau orang Yahudi membaca artinya, aduh tidak betul. Tapi Tuhan katakan, Tuhan sumber segala sesuatu. Maka itu sebenarnya pertanyaan yang terakhir itu, apakah saudara yakin dengan doa saudara? Ingat 3 hal ini sederhana. Lalu itu doa kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam hidup ini terlalu banyak hal-hal yang di luar kemampuan kami untuk mengerti. Hal-hal yang membuat kami sedih, susah. Tapi Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa sesungguhnya waktu kami datang pada Tuhan, kami yakin bahwa Engkau ada. Oleh karena Engkau ada adalah Yahweh Elohim Allah yang perkasa, maka Tuhan akan mendengar setiap doa kami. Karena kami yakin bahwa doa kami berlandaskan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, bahkan sebagai
wakil Allah dalam dunia ini. Dan kami tahu juga bahwa setiap doa kami terjawab oleh karena Engkau adalah sumber segala sesuatu. Bahkan dari yang kami tak dapat bayangkan, Tuhan mampu menolong kami. Terus banyak Tuhan, ini doa hamba-Mu untuk anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada tengah hari ini. Kiranya Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup, yang ada, mendengar setiap doa mereka dan menjawab sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Berkati hidup kami dalam 1 minggu yang akan datang nih. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami tahu bahwa Tuhan sudah tahu, Tuhan pimpin pelihara kami. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami doa syukur. Amin. Oke, Tuhan berkati kembali kepada yang memimpin.